Kira-kira apa prioritas Prof. Abdul Muti dalam 2 atau 3 tahun ke depan? Saya ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ya, bukan Republik Muhammadiyah. Kebijakan Kemendikbudristek ke depannya untuk guru honorer. Nah, yang tadi saya sebut dengan sertifikasi itu untuk semua. Karena dengan zonasi itu murid dari kalangan elit dan alit itu kan bisa ketemu. Nah, sekarang ini yang terjadi kan belum seperti itu kan. Ada sekolah yang elit, sekolahnya juga elit, yang sekolah juga hanya yang elit karena bayarnya harus pakai duit. Harus pakai duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kali ini kita berkesempatan mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Reza. Ya Rabbal Alamin. Prof, sebelumnya kami mengucapkan selamat atas pelantikan Prof sebagai Menteri Dikdasmen. Terima kasih, terima kasih. Kalau boleh tahu apa pesan-pesan dari Presiden Prabowo untuk Bapak ketika dilantik? Ya, intinya beliau menugaskan saya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan beliau menyampaikan ini adalah tugas yang sangat penting, tugas yang sangat berat yang memang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Itu aja pesannya. kalau dunia Dikdasmen tuh ada banyak problema itu ya, mulai dari guru, kemudian kurikulum, literasi anak-anak, dan sebagainya. Kira-kira apa prioritas Prof. Abdul Muti dalam 2 atau 3 tahun ke depan? Ya, visi saya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga merupakan bagian dari amanat konstitusi. Nah, kami tentu saja berusaha melalui berbagai potensi yang kita miliki untuk bisa yang pertama memberikan layanan pendidikan untuk semua. Education for all. Karena sekarang memang masih banyak anak-anak bangsa yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan. Bisa karena domisilinya, bisa karena keadaan fisiknya, bisa juga karena kondisi ekonominya, atau bisa karena keadaan-keadaan lain seperti keamanan dan keadaan lain yang tidak memungkinkan dia mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga memang melihat bahwa masih banyak sarana dan prasarana pembelajaran yang belum bisa dipenuhi. Jadi masih banyak memang desa-desa yang di situ belum ada sekolah, atau kalau toh misalnya ada, keadaannya juga tidak representatif untuk sebuah pembelajaran yang bermutu. Sehingga termasuk program prioritas Pak Prabowo adalah renovasi sekolah-sekolah yang jumlahnya cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 22.000. Dan kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas guru sebagai pendidik. Sehingga dalam kaitan dengan peningkatan kualitas guru ini, ada 3 program prioritas yang kami lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru. Sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen itu, guru sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Sekarang masih ada lebih dari 100.000 guru yang belum memenuhi undang-undang itu. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru. Guru itu kan dituntut untuk minimal punya 4 kompetensi kan, kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan moral. Nah, kami berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensinya, itu kompetensi entrepreneurship dan kompetensi leadership. Ya. Sehingga dengan kompetensi itu mudah-mudahan guru akan semakin meningkat kualitasnya, yang itu akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Nah, ketika guru itu dapat sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi. Tapi untuk dapat sertifikasi ini dia harus ikut pendidikan profesi guru yang isinya adalah pelatihan mengupgrade kemampuan guru yang dengannya dia menjadi
guru yang certified atau yang memang memiliki kompetensi sebagaimana yang kita harapkan. Terkait guru, Prof, ini salah satu yang menjadi problem juga kesejahteraan guru-guru honorer, termasuk juga di daerah-daerah. Nah, bagaimana kebijakan Kemendikdasmen ke depannya untuk guru honorer? Nah, yang tadi saya sebut dengan sertifikasi itu untuk semua. Jadi sertifikasi itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga untuk guru non-ASN. Guru ASN itu kategorinya dua. Pertama adalah PNS, yang kedua guru P3K. Ini ASN ini. Nah, yang kedua yang non-ASN itu yang sering disebut dengan guru honor. Tetapi kami menyebutnya dengan non-ASN karena kategorinya lebih mudah gitu. Nah, sertifikasi ini untuk ASN dan non-ASN. Tidak hanya untuk yang ASN saja. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi bukan menaikkan gaji ya, tapi menaikkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau menaikkan gaji itu bukan kewenangan kami, kewenangan kementerian lain atau kewenangan yayasan. Misalnya begini, guru itu kalau ngajar sebagai PNS kan ada gajinya itu, ya kan? Nah, kalau menaikkan gaji berarti gaji ini kita naikkan, nggak bisa, kita nggak punya kewenangan itu, ya kan? Kewenangannya kan di Kementerian Keuangan atau di Menpan itu. Kemudian guru yang ngajar di swasta, kan gajinya oleh swasta. Kalau kita menaikkan gaji berarti kan gaji di swasta kita naikkan, ya kan? Jadi kami meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi, sehingga gajinya dia berapapun ya itu adalah sesuatu yang given. Tetapi dengan sertifikasi dia akan meningkat kesejahteraannya karena akan mendapatkan tunjangan sebagai guru yang sertifikasi. Jadi skemanya begitu, Mas. Bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu, sehingga saya bercanda. Kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta, itu yang bilang wartawan loh, silakan wartawan yang tanggung jawab. Saya bercanda begitu. Jadi skemanya begitu. Dan itu sudah disetujui DPR ya. Yang sertifikasi itu sudah disetujui DPR dan jumlahnya ada sekitar 606.000 sekian gitu. Jadi lumayan besar dan itu juga program prioritas Pak Prabowo kan. Jadi yang renovasi juga program prioritas Pak Prabowo, ini juga program prioritas dari Pak Prabowo juga. Terkait dengan PPG buruh, Prof, itu ya sejauh ini antreannya masih ribuan ya. Itu bagaimana mengatasinya? Iya, begini. PPG itu kan ada 2 persoalan ya. Persoalan pertama adalah guru-guru yang sudah diangkat dengan skema PPG itu ditarik semua dari swasta. Sehingga banyak swasta yang mengeluh ke kami. Kami roadshow, safari ke banyak organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Ini semuanya jadi keluhan. Saya ke NU, ke PGI, ke KWI, ke Persis, ke Muhammadiyah, bahkan juga dari hasil konsolidasi kita evaluasi koordinasi dengan dinas juga banyak keluhan guru-guru P3K yang ditarik dari swasta semua ditaruh di negeri. Nah, guru P3K yang sudah ditarik di negeri pun ini juga ada yang bermasalah karena banyak yang tidak mendapatkan jam mengajar yang sesuai dengan tuntutan minimal untuk dapat sertifikasi. Itu sehingga banyak guru yang sudah dengan sertifikasi itu nganggur. Karena apa? Numpuk gurunya itu. Gitu. Karena apa? Negeri sebenarnya tidak butuh tambahan. Sementara banyak swasta yang justru kekurangan. Itu jumlah lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Dampak dari guru swasta yang begitu dapat P3K ditarik dari swasta itu lebih dari 100.000. Nah, problem kedua adalah guru yang belum ikut P3K. Itu yang mengemuka dua hari ini kan koran nasional tertentu itu mengangkat itu kan. Karena sudah jadi, mohon maaf dengan segala hormat, kan sudah jadi semacam komoditas itu. Untuk dapat P3K bayar sekian gitu kan. Saya baca di media ada yang sampai harus membayar 45 juta gitu. Ada yang misalnya antriannya tidak sesuai dengan urutan gitu. Tapi itu tidak di kami loh ya. P3K itu rekrutmennya tidak di kami, itu di kementerian lain itu. Rekrutmennya di Menpan, kemudian usulannya dari pemerintah daerah.
Itu. Makanya yang bermasalah itu kan di sini, yang pengusulan ini yang bermasalah hari ini kan 2 hari ya, 2 hari berturut-turut diangkat jadi isu nasional karena di halaman 1 itu. Dan kemudian yang dari kami itu hanya persyaratannya dari kami. Persyaratan untuk bisa ikut P3K itu dari kami. Tapi rekrutmen untuk bisa ikut P3K itu oleh pemerintah daerah, tesnya itu kalau nggak salah oleh Menpan itu. Seperti tes PNS kan itu kan oleh Menpan juga tesnya gitu. Jadi Pak, bukan oleh kami. dalam waktu ke depan nih Kemendikdasmen akan berelaborasi atau bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait untuk mengatasi persoalan ini, Pak? Belum ada pembicaraan soal itu karena itu tergantung dari formasi kan dan tergantung dari kemampuan keuangan negara untuk membiayai eh, guru P3K. Karena P3K ini kan tidak hanya guru. P3K ini juga untuk tenaga kependidikan, bahkan untuk pegawai-pegawai di instansi pemerintah kan itu juga menjadi bagian dari P3K gitu. Dan itu juga memang sekarang kan masih menjadi persoalan juga kan gitu. Tetapi sekali lagi itu ranahnya tidak di kami. P3K guru itu yang dari kami hanya persyaratannya untuk bisa ikut, selainnya itu oleh instansi lain. Prof, publik mengetahui bahwa rekam jejak Prof di Muhammadiyah, terutama di dunia Dikdasmen itu tidak dihiraukan lagi. Nah, apa nilai-nilai atau bahkan visi yang Prof bawa dari Muhammadiyah ke pemerintahan sekarang, Pak? Ya, saya perlu menegaskan pertama saya ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ya, bukan Republik Muhammadiyah. Ini perlu saya tegaskan. Nah, yang kedua, saya beruntung punya pengalaman di Muhammadiyah. Saya pernah menjadi sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian sekretaris PP Muhammadiyah, dan juga sempat kan saya 12 tahun di Badan Akreditasi, kemudian 2 tahun di Badan Standar. Jadi saya banyak mengetahui lah bagaimana dinamika pendidikan di lapangan dan bagaimana kebijakan pendidikan. Sehingga dengan berbekal pengalaman itu, saya punya 2 modal ketika diberi amanah oleh Pak Prabowo untuk memimpin kementerian ini. Yang pertama modal sosial. Modal sosial di mana saya alhamdulillah punya pengalaman di situ, punya banyak jaringan dengan institusi-institusi yang mengelola pendidikan dan mungkin juga ini yang juga menjadi keuntungan saya di Muhammadiyah itu saya bisa turun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa ada kendala gitu sehingga mohon maaf saya menguasai peta lapangan gitu. Tapi juga saya beruntung karena pernah di kementerian sebagai ketua badan akreditasi dan ketua badan standar sehingga saya tahu hulunya itu di sini, kemudian hilirnya seperti apa gitu. Dan kemudian mungkin ada modal ketiga itu modal akademik. Saya kan dosen ya, yang memang dosennya juga dosen pendidikan sehingga saya mengerti juga lah bagaimana dinamika yang ada dari mahasiswa saya yang menulis karya-karya ilmiah, nulis skripsi, atau mahasiswa saya yang jadi guru. Itu kan bisa menjadi resources juga untuk saya mengetahui bagaimana kompleksitas masalah pendidikan sehingga ketika Pak Prabowo menugaskan saya untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini, saya tidak perlu adaptasi yang terlalu lama. Ibaratnya saya sudah kuasai petanya, tinggal bagaimana peta itu saya laksanakan sesuai dengan astagita Pak Presiden dan juga sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan literasi siswa Indonesia, Pak? Bukan hanya membaca, tapi juga memahami apa yang mereka baca. Nah, 3 yang bisa dilakukan. 1, memang metode pembelajaran membaca kita harus kita perbaiki. Jadi problem kita sekarang itu bukan mereka tidak bisa membaca, tapi tidak paham dengan yang dibaca. Kita menyebutnya itu dengan functional literasi. Itu yang kita lemah gitu. Karena apa? Ya proses berpikir dan logika itu tidak ditanamkan dalam proses membaca. Gitu. Sehingga dia bisa baca, tapi maksudnya apa tidak ada. Karena reading and thinking itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah writing, reading, and thinking. Itu nggak bisa dipisahkan. Rekan-rekan wartawan saya kira kan
bisa menjelaskan lebih panjang lebar ya. Kalau orang ingin jadi penulis yang baik, dia harus jadi pembaca yang baik kan. Tidak bisa orang jadi penulis yang baik yang tidak pernah membaca. Karena itu harus kita tarik, mendorong literasi itu juga dengan menulis. Gitu, dengan menulis. Karena apa? Dengan menulis ada proses berpikir, ada proses imajinasi yang tidak bergantung pada yang dia baca. Nah, kemampuan kita menulis ini kan rendah, Mas. Anak-anak kita itu nggak bisa nulis, mohon maaf, nulis surat izin saja itu nggak bisa. Nulis surat izin tidak masuk sekolah itu nggak bisa, nggak keluar kata-katanya gitu. Karena apa? Readingnya itu tidak diperkuat dengan writing gitu. Membaca tidak diperkuat dengan menulis. Makanya kemudian kan sebenarnya kan 3 ya yang harusnya menjadi dasar itu adalah calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Berhitung itu tidak hanya mengajari matematika, tapi mengajari logik. Tapi itu harus didukung dengan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak hanya berpikirnya orang dewasa, anak-anak kecil juga sebenarnya sudah berpikir kritis loh. Yang kadang-kadang susah kita jawab. Misalnya seorang guru bercerita mengenai Tuhan. Kemudian anak-anak itu dengan logikanya itu nanya, "Bu Guru, Tuhan di mana?" Gitu. Itu pertanyaan kritis. Gurunya belum tentu bisa jawab loh. Kalau bilang Tuhan itu di atas, maka seakan-akan Tuhan itu punya tempat, ya kan? Tapi kalau dibilang Tuhan ada di mana-mana, anak kan nggak bisa nangkap. Berarti Tuhan gelandangan dong. Gitu. Jadi itu nalar kritis itu kan tumbuh di anak-anak. Tapi kata orang tua apa seringkali? Anak kecil jangan nanya. Nah, kalau sudah begitu, mematikan daya kritisnya itu. Nah, tentu ada cara lain kan untuk menjawab. Dan banyak sekali realitas seperti ini yang kita temukan. Sehingga karena itu, pertama memang cara kita mengajarkan membaca itu harus disertai dengan kemampuan berpikir dan kemampuan menulis. Yang kedua, memang harus ada ketersediaan bahan bacaan. Nah, ini problem. Waktu saya mengundang para sastrawan untuk berdialog ya, acaranya namanya Ngariung bersama menteri itu, para penulis kita itu, penggerak literasi itu mengatakan, anak-anak kita bukan tidak mau membaca, tapi yang dibaca tidak ada. Bahan bacaan yang bermutu tidak ada. Saya hari Sabtu yang lalu ke Sidoarjo, ada acara menarik, anak SD menulis surat untuk Pak Menteri. Dan apa isi suratnya itu? Pak Menteri, tolong kami perlu bahan bacaan. Sekarang memang kita harus akui, kita kekurangan bahan bacaan itu. Masih menjadi sesuatu yang mewah. Ini yang memang harus kita jadikan sebagai bagian dari kita membangun literasi itu. Sehingga dengan ada minat baca, kemampuan membaca, dan ada bahan bacaan, maka kita bisa membangun budaya membaca. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha memberikan ruang-ruang aktualisasi untuk anak-anak itu, termasuk melalui misalnya tagihan-tagihan membaca. Saya ada rencana, mungkin mudah-mudahan bisa dimulai dari tahun ajaran 2025-2026 itu, anak-anak itu kita mulai dari SD kita buat tagihan membaca. Di banyak negara maju kan seperti itu kan. Dalam seminggu dia harus baca misalnya 1 buku. Bukunya ditentukan. Yang nanti dia membuat resume dari buku yang dia baca. Dengan cara seperti itu, Mas, kemampuan dia memahami teks menjadi terbangun. Karena membuat resume itu kan dia mikir. Dia menyatakan suatu dengan bahasa dia sendiri, tidak seperti bahasa yang ada dari bacaan dia itu. Di banyak negara kan begitu. Kemudian bacaan yang membangkitkan motivasi dan membangkitkan rasa ingin tahu. Gitu kan. Saya misalnya mohon maaf tidak promosi ya, ketika buku Laskar Pelangi itu terbit, saya mengalami sendiri ya, anak saya itu agak kurang motivasi membacanya. Tapi begitu saya suruh membaca buku itu, semangatnya tumbuh. Apalagi inspirasi dari cerita sederhana yang dikemas dalam bahasa fiksi yang menarik ya oleh Andrea Hirata itu ternyata membangun semangat anak-anak itu untuk tidak hanya semangat belajar, tapi semangat berkawan, semangat untuk berbuat yang baik bagi masyarakat itu kan. Sehingga kan di antara film box office kan juga film Laskar Pelangi itu. Maksud saya bacaan-bacaan seperti ini itu kan bisa diproduksi oleh para penulis-penulis kita itu. Sehingga saya dalam pertemuan itu juga berkomitmen untuk bagaimana
para penulis-penulis ini juga punya ruang untuk menciptakan bacaan-bacaan bermutu, dan anak-anak kita ini juga bisa kita dorong untuk dia itu tidak hanya membaca tapi juga menulis gitu. Dan beberapa sekolah memulai itu. Dia cerita simpel saja, cerita pulang kampung bertemu nenek. Kan? Itu kan jadi ditulis, jadi cerita kan. Apalagi misalnya naiknya itu perjalanan darat. Perjalanan darat itu kan. Mungkin ada macetnya, ada apa gitu ya. Misalnya. Itu kan cara kita mendorong literasi, Mas. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan masalah rendahnya literasi di kalangan anak-anak kita ini bisa kita selesaikan, dan mudah-mudahan dengan literasi yang meningkat, maka kualitas pendidikan juga akan meningkat. Terkait literasi ini apa ada kebijakan wajib baca buku sastra, Prof? Seperti ini, Bang. Tidak harus diwajibkan, tapi kita berikan ruang ya. Kan banyak berpendapat buku sastra itu bukunya membingungkan atau bukunya orang tua. Saya ingat ketika masih aliyah itu, saya itu rutin sebulan sekali membeli majalah Horizon. Rutin saya sisihkan uang saku untuk beli majalah itu. Itu kan terbitnya setiap minggu pertama tiap bulan majalah itu. Saya beli di salah satu kios koran gitu di Kudus, satu-satunya yang jual hanya di situ. Nah, saya sudah bertahun-tahun beli, tapi penjualnya mengira saya beli itu untuk bapak saya. Dia kaget ketika dia tahu bahwa saya beli majalah sastra Horizon itu untuk saya sendiri. Karena bagi dia, saya waktu itu aliyahnya. Anak aliyah itu belum waktunya baca Horizon. Nah, maksud saya, kita juga harus membangun sebuah image bahwa sastra itu tidak harus selalu yang berlevel tinggi kan, Filosofis. yang harus filosofis. Sebenarnya cerita-cerita yang dulu kita diminta membaca ya ketika sanawiyah ya, misalnya robohnya surau kami di bawah lindungan Ka'bah gitu kan, kemudian tenggelamnya Qatar Van der Wijk, Salah Asuhan, itu kan kita dulu dia dijadikan sebagai bahan bacaan. Saya ingat dulu di pelajaran bahasa Indonesia. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tapi konteksnya dulu kan mungkin untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Nah, tapi apakah cerita-cerita itu masih relevan sampai sekarang? Ya kita belum tahu kan. Tetapi untuk membangun sebuah imajinasi ya, membangun kelembutan hati dengan sastra, dan mendorong anak-anak untuk lebih mengenal karya sastra itu kan bisa dilakukan dalam bentuk bacaan-bacaan sastra yang baru, yang memang itu bisa fiksi, bisa non-fiksi. Tapi kalau kita bicara pada non-fiksi, itu mungkin agak terbatas, kecuali mungkin fiksi ilmiah, itu kan bisa kan dengan membayangkan tertentu tapi tetap ilmiah gitu. Atau non-fiksi yang itu menulis yang memang kadang-kadang agak berat. Kalau non-fiksi itu kan harus kajian ilmu macam-macam. Karena ada yang non-fiksi sejarah, kan settingnya sejarah, sehingga nggak boleh juga nulis sejarahnya keliru gitu kan. Itu. Tapi kalau yang fiksi murni, itu kan nggak ada batas. Kita bisa menciptakan tokoh siapa saja, bisa membuat alur cerita seperti apa tergantung kita, namanya juga fiksi, tapi tetap punya daya untuk membuka wawasan, membangun inspirasi, dan juga membentuk kepribadian. Nah, ini yang coba kita dorong. Dan sastra itu tidak harus selalu tebel-tebel kan. Boleh aja karya sastra itu mungkin 10 halaman gitu. Kan di bawah lindungan Ka'bah juga dibaca sambil duduk juga selesai. Misalnya kan. Tapi alurnya kan bisa membuat kita berlinang air mata gitu ya. Sehingga kalau kita nonton film Buya Hamka kan ada dialog itu, Buya, ada enggak karya Buya yang endingnya tuh bahagia? Endingnya terlalu sedih gitu. Sampai ada yang begitu kan. Nah, tentu kita kan perlu ya, misalnya Terelie lumayan itu, kemudian banyak sekali penulis-penulis yang dengan karya sastra itu mendorong anak-anak remaja ini punya minat untuk membaca karya sastra. Ya, Prof, selain literasi, masalah besar di Indonesia terkait dengan sains. Jadi minat anak-anak SMP, SMA terhadap sains tuh dinilai masih kurang. Nah, apa strategi Prof ke depan untuk meningkatkan minat terhadap sains? Yang pertama harus ada upaya demistifikasi sains. Demystifikasi. Jadi sekarang ini begini, Mas.
Kalau ditanya anak-anak kita, apa pelajaran yang paling sulit? Jawabannya apa kira-kira? Matematika. Sama sih enggak? Isi kan? Kimia. Kimia itu kan. Menurut saya mitos ini harus kita rubah. Caranya bagaimana? Dibuat pembelajaran sains ini menyenangkan dan mudah gitu. Nah, itu yang coba kita lakukan gitu. Supaya bisa itu menjadi mudah apa? Logiknya dulu yang diajarkan. Kemudian yang kedua, kontekstualisasikan itu dengan realitas kehidupan. Ya misalnya kalau orang bicara matematika kan seakan-akan itu ilmu murni yang mengandalkan kekuatan logik. Padahal enggak juga. Kita mengamalkan agama itu tidak sempurna kalau matematikanya enggak bagus. Saya ambil contoh misalnya, sholat menghadap kiblat. Menentukan arah kiblat pakai ilmu apa? Geometri. Geometri kan, ketemu sudut-sudut berapa derajat. Nah kalau nggak ngerti itu, kiblatnya keliru. Nah selama ini mohon maaf, apakah guru-guru matematika itu, misalnya khususnya mengajar di lembaga-lembaga seperti madrasah gitu ya, mengkaitkan matematika dengan itu? Kalau tidak, masih ada stigma matematika itu ilmu orang kafir, ilmu sekuler yang nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Iya kan? Contoh lagi masalah-masalah agama lagi. Bagi waris, Faraid. faraid. Kan di fikih itu wajib, bahkan mungkin ayat Quran yang bicara detail, salah satunya kan tentang faraid. Ya kan? Kalau bapaknya yang mati, istrinya dapat berapa, kalau punya anak bagian berapa, itu faraid itu. Dan faraid itu kan matematika. Tidak bisa dilepaskan gitu. Zakat misalnya, ngitung nisab. Kalau nggak mengerti matematika, keliru ngitung nisabnya kan gitu. Jadi maksud saya, demistifikasi ini penting gitu. Supaya ilmu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari. Sehingga kuncinya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Karena itu kan saya menawarkan pendekatan deep learning itu dengan mindful learning, meaningful dan joyful. Sehingga matematika yang ruwet itu bisa dijelaskan dengan mudah oleh guru yang memang mahir menjelaskan matematika. Gitu. Terkait dengan deep learning, Prof. Sempat ada kesalahpahaman bahwa deep learning itu adalah kurikulum baru. Iya. Mungkin Prof bisa jelaskan apa deep learning itu untuk murid dan juga untuk guru itu? Deep learning itu kan pendekatan belajar ya, dan itu saya pelajari sudah ada dari tahun 76 itu. Itu sudah ada tahun 76 di negara-negara Skandinavia itu. Itu artikel-artikel deep learning itu saya pelajari pertama ketika saya kuliah di Australia tahun 95. Jadi tidak sesuatu yang baru sebenarnya, cuma di sini tidak populer gitu. Di banyak negara maju seperti negara-negara Skandinavia sudah menerapkan itu, deep learning itu. Dan karena itu maka deep learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk mengajak murid-murid dan guru gitu mempelajari sesuatu dengan sangat mendalam. Untuk bisa mempelajari dengan mendalam itu maka perlu deep processing. Nah, deep processing itu dibangun dengan mindfulness kan, proses berpikir selama belajar itu. Interaksi yang aktif yang mendorong, menstimulasi murid untuk berpikir selama proses belajar. Kemudian menemukan makna dari yang dia pelajari itu. Saya contohkan tadi matematika untuk menemukan arah kiblat itu kan menemukan makna ya gitu. Atau misalnya ilmu-ilmu lain yang bisa dikontekstualisasikan dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan kalau caranya itu membuat murid mudah paham. Jadi selama ini ada salah paham, joyful learning itu dimaknai sebagai funny learning gitu. Supaya menyenangkan itu harus lucu. Terus bikin Padahal iya kan, padahal menjadi menyenangkan itu ketika dia paham. Jadi kalau kita belajar matematika nih misalnya kan, diketahui ini, kemudian terakhir terbukti ya, kan seneng itu kita, karena bisa memecahkan masalah gitu kan, gitu. Kemudian dibuat dalam suasana yang tidak tertekan. Sekarang ini kan mohon maaf ya, anak-anak kita ini kan sebagian belajar dengan tertekan karena didorong pencapaian-pencapaian yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dia sebenarnya bisa paham, tapi waktunya tidak cukup, ya kan? Nah, karena itu model pembelajaran yang kejar tayang itu
menurut saya perlu kita evaluasi sehingga dengan deep learning itu nanti muatan dalam masing-masing mata pelajaran itu nanti akan kita kurangi. Yang diajarkan yang paling esensial tidak banyak tetapi bermakna itu. Tetapi bermakna. Yang dari situ dia bisa mempelajari banyak hal di luar yang diajarkan. Sehingga nanti didorong anak itu membaca, mengeksplorasi, mungkin melakukan percobaan dan lain-lain sehingga menjadi gembira, menjadi menyenangkan. Kira-kira konsepnya seperti itu kira-kira. Tapi memang harus ada pelatihan dulu, harus ada penyamaan visi persepsi sehingga tidak dimaknai deep learning itu kurikulum, atau ada yang bilang kurikulum era saya ini kurikulum full katanya kurikulum full gitu. Tuh. Apa ada ganti kurikulum, Prof, untuk ke depan? Saya belum berpikir itu ya. Saya belum berpikir itu. Karena yang memang Merdeka Belajar ini kan juga belum diberlakukan untuk semuanya. Yang sudah merupakan penuh itu kan yang saya tahu kan sekolah-sekolah penggerak. Yang belum sekolah penggerak ini kan masih boleh pakai kurikulum yang sebelumnya. Ya kan masih boleh pakai kurikulum K13 itu. Walaupun ya K13 kalau sekarang kan sudah berapa? 11 tahun ya, sudah 11 tahun, sudah cukup lama juga sebenarnya memang. Tapi kita tentu tidak akan buru-buru, kita lihat ya mana-mana yang masih sesuai ya coba kita pertahankan, mana yang memang harus dirubah ya kita sempurnakan gitu. Sehingga saya tidak akan buru-buru itu. Sekarang kalau muncul berbagai macam hal itu kan istilahnya masih omon-omon aja itu. Masih omon-omon aja. Termasuk soal ujian nasional dan zonasi. Sama ya, kalau zonasi kan kita sudah serius ya melakukan pengkajian ya, ngundang para kepala dinas, kemudian juga hari ini juga ada pertemuan mengundang para pakar mengevaluasi zonasi. Tapi spirit zonasi dan filosofinya harus kita pahami. Kan zonasi itu kan spiritnya menjadikan sekolah atau satuan pendidikan itu sebagai meeting point dan melting point. Tempat di mana murid dari berbagai latar belakang sosial dan akademik itu bertemu. Dan kemudian melting kan, mereka berbaur ya, terbentuk kepribadiannya melalui pendidikan di situ. Yang kedua, zonasi itu juga bisa memperkuat kohesivitas sosial. Karena yang belajar adalah mereka yang tinggal berdekatan, sehingga mereka itu kenal dengan teman sebaya di kampung halamannya atau di tempat tinggal yang tidak jauh dari sekolahnya gitu. Kemudian yang ketiga itu membangun integrasi sosial. Karena dengan zonasi itu murid dari kalangan elit dan alit itu kan bisa ketemu. Nah, sekarang ini yang terjadi kan belum seperti itu kan. Ada sekolah yang elit, sekolahnya juga elit, yang sekolah juga hanya yang elit karena bayarnya harus pakai duit. Harus pakai duit. Walaupun ada yang pinter, tetapi kalau tidak mampu membayar kan nggak bisa ke sekolah elit ini. Ini kan masalah kan. Sehingga karena itu maka dengan zonasi itu diharapkan semua bisa bertemu. Kalau ada masalah memang kita akui ada masalah. Misalnya heterogenitas kelas menjadi sangat beragam sehingga guru kesulitan. Sehingga ada keluhan yang awalnya sekolah itu favorit, elit, kemudian turun kelas. Nah ini kita evaluasi. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi. Semangatnya kan yang di bawah naik. Jadi yang di atas tetap, yang di bawah ini naik. Sehingga semua pendidikan itu bermutu. Yang kedua, itu kita coba bangun bagaimana agar kesempatan itu lebih merata kan, kesempatan lebih merata. Walaupun memang ada yang mengatakan dengan cara ada zonasi itu kemudian ada pemalsuan tempat tinggal dan lain-lain. Nah, kalau ada pemalsuan tempat tinggal itu yang dilarang bukan zonasinya, tapi yang malsu itu yang kita larang, begitu kan? Jangan karena ada pemalsuan terus semangat ini kita hilangkan. Kan begitu. Kalau ada orang melanggar hukum, bukan hukumnya yang kita hapus kan. Yang melanggar itu yang kita berikan sanksi gitu. Nah, karena itu sekarang beberapa tempat sudah bisa dikurangi itu. Misalnya waktu kami mengundang
presentasi itu Jogja misalnya, itu untuk bisa dinyatakan dia bisa memenuhi tempat tinggal itu dia harus ada di KK itu minimal 1 tahun. Yang kedua, hubungan keluarganya juga di-tracking. Hubungan keluarganya seperti apa gitu. Itu sampai di-tracking seperti itu. Jadi nambah pekerjaan memang. Nambah pekerjaan jadi ngurusi rumah tangga orang gitu. Tapi itulah yang terjadi. Atau juga zonasinya jangan terlalu administratif menurut misalnya administrasi pemerintahan. Karena apa? Bisa jadi seseorang tinggal di administrasi pemerintahan yang berbeda tapi berdekatan. Misalnya ini, saya tinggal di Pamulang. Itu kan mobilitas orang lebih banyak ke Jakarta daripada ke Banten. Iya kan? Nah, ini banyak terjadi loh. Nah, kalau kemudian administrasi kan nggak boleh orang Pamulang ini sekolah di Jakarta karena sudah beda dengan administrasi. Padahal secara tempat tinggal itu mungkin lebih dekat gitu. Iya kan? Atau misalnya di Jawa Tengah itu ada ada kecamatan namanya Meranggen ya. Meranggen itu ikutnya Kabupaten Demak, tapi sangat dekat dengan Semarang. Malah ada satu perumahan di Semarang itu yang di sebelah sana ikut Meranggen, sini ikut Semarang. Semua beda blok. Semua beda blok. Nah, kalau melihat ini secara administratif, kan nggak boleh orang Meranggen belajar di Semarang. Padahal jaraknya secara geografis itu lebih dekat daripada dia harus ke kecamatan lain yang mengikuti wilayah administrasi. Nah, ini kan perlu kita lihat sebagai realitas di lapangan sehingga semangatnya kan kita setuju ya. Nah, teknisnya itu coba kita lihat supaya persoalan-persoalan di lapangan ini bisa kita perbaiki sehingga semangat yang baik itu tentu bisa didukung dengan kebijakan yang baik gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Abdul Muti. Terima kasih. Ya, Sobat Republika, demikian wawancara kita dengan Menteri Dikdasmen RI, Prof. Abdul Muti.